Bab 56, penangkalan dengan paksa seseorang masuk melalui lubang di toko anggur. Dia mengenakan jubah biru, dan tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Dia masuk seolah-olah dia baru saja mengunjungi tetangga, dan dia tersenyum. Namun, matanya sedikit berwarna merah. Tingkah lakunya sangat ramah, tetapi saat dia masuk, seluruh toko anggur menjadi tenang sekali lagi. Tuan Chang, Senior Chang, Chang Ye, seseorang yang tidak tahu apa-apa memanggil namanya, dan mulutnya langsung ditutup oleh orang di sebelahnya. Jarum setan merah, Chang Ye, seolah-olah dia adalah seorang sarjana yang mengenakan jubah biru. Chang Ye berdiri di depan Su Chen dengan senyum tipis. Saat melihat Chang Ye masuk, Su Chen juga sedikit terkejut. Ada seluruh dunia besar antara sarjana Qi asal mendidih darah dan sarjana Qi menggambar asal Qi. Di ngarai Halcyon, orang-orang seperti Scarlet Demon Needle dianggap sebagai eksistensi puncak. Mungkinkah dia juga menyukai toko anggur Su Chen? Atau mungkinkah bahwa dia hanya tertarik pada pedangnya? Atau mungkinkah bahwa dia hanya menyebutkannya dengan sembarangan? Su Chen tidak tahu kemungkinan mana yang benar, tapi dia tidak terguncang sama sekali oleh tatapan Chang Ye. Dia menjawab, ini tidak untuk dijual. Semua orang di toko anggur menghirup udara segar. Si wajah iblis telah menolaknya begitu saja, menolaknya dengan mudah dan langsung. Dia bahkan tidak mau mempertimbangkannya. Ekspresi Chang Ye juga sedikit terkejut. Kamu bahkan tidak akan bertanya tentang harganya. Su Chen tanpa ekspresi mengeluarkan Crack Soul Magic Pearl. Hargamu tidak akan memuaskanku. Meskipun alat asal kelas 9 sulit didapat, itu tidak ternilai harganya. Jika Chang Ye mengajukan harga jual yang bagus, bahkan Wolfblade sendiri akan bersedia menjualnya, apalagi Su Chen. Jadi, akar masalahnya tidak terkait dengan harga. Itu terutama benar mengingat harga yang bisa dibayar oleh sarjana asal Qi yang mendidih darah. Lebih baik mengatakan dengan jelas bahwa itu tidak untuk dijual. Chang Ye tertawa, bagaimana jika aku sangat ingin membelinya? Maka kita harus melakukan pertempuran, jawab Su Chen dengan dingin. Semua orang benar-benar terpana. Astaga, Anda langsung menyatakan niat Anda untuk bertarung dengan pembudidaya mendidih darah, apakah Anda mencoba bunuh diri? Chang Ye tidak marah, dia hanya melihat mutiara hitam di tangan Su Chen. Dia tidak tahu apa itu, tapi dia bisa merasakan jejak bahaya darinya. Sepertinya kamu sangat percaya diri untuk bisa berurusan denganku. Su Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Tapi aku memiliki peluang bagus untuk menyakitimu, dan peluang yang sangat kecil untuk berhasil melarikan diri. Namun, aku memiliki tekad 100% untuk tidak menundukkan kepala. Dengan Crack Soul Magic Pearl, teknik Soul Eye-nya, dan kecepatan yang diberikan oleh Cloud Stepping Boots dan Snaking Mist Steps, Su Chen memiliki persenjataan yang cukup luas. Dia benar-benar memiliki kepercayaan pada kemampuannya untuk mendaratkan serangan pada lawannya. Jika dia menambahkan Flaming Hunter Blunderbuss, peluang keberhasilannya akan lebih besar. Namun, meskipun dia yakin bisa mendaratkan serangan, dia tidak tahu apa efek serangan itu, jika ada. Kemungkinan besar, serangannya akan mengenai lawan, dan lawan akan memblokirnya menggunakan Origin Skill atau Origin Tool yang memiliki kemampuan seperti pelindung Amethyst Battle Armor. Kemungkinan lain adalah serangannya akan mengenai lawan, mereka akan memblokirnya, tapi kekuatan aura darah akan menimbulkan luka ringan. Kemungkinan kecil serangannya akan mengenai lawan, dan mereka akan memblokirnya, tetapi aura darah akan menimbulkan luka parah. Pada dasarnya, tidak mungkin serangannya membunuh lawan. Tapi selama masih ada kesempatan untuk merusak, itu sudah cukup. Dia percaya bahwa lawan tidak akan mau melawannya habis-habisan. Bagaimanapun, orang kuat memiliki kehormatannya sendiri. Jika Su Chen bergerak dan akhirnya terluka, kemenangan Chang Ye tidak akan menakjubkan. Sebaliknya, orang lain akan tahu bagaimana situasinya, dan mereka bahkan akan merasa bahwa ini adalah satu-satunya hasil yang mungkin. Orang kuat juga punya lawannya sendiri. Jika Chang Ye bergerak dan akhirnya terluka, itu sama dengan memberikan kesempatan kepada lawan sejatinya. Orang kuat juga punya nafsu makan sendiri. Meskipun keuntungan toko anggur tidak kecil, itu tidak cukup untuk menyebabkan pembudidaya alam mendidih darah dengan paksa merebut sesuatu dari karakter yang jauh lebih lemah. Ini juga mengapa para ahli pembukaan yang tidak akan membungkuk terlalu rendah untuk menggali bintang-bintang. Orang yang berbeda dengan status yang berbeda akan memiliki cara berpikir dan kebutuhan yang berbeda. Kaisar tidak perlu dibawa dengan emas sederhana. Su Chen tidak perlu membuat Chang Ye takut padanya. Dia hanya perlu membuat Chang Ye merasa bahwa bergerak tidak akan memberinya apa-apa dan hanya akan kehilangan prestise dan wajahnya. Bahkan mungkin ada peluang bagi lawannya untuk bergerak, dan itu sudah cukup. Memang, setelah mendengar kata-kata ini, Chang Ye tertawa. Sungguh kamu adalah seseorang yang punya nyali, wajah iblis. Apakah Anda tertarik untuk bekerja dengan aku? Topik pembicaraan telah bergeser ke arah memenangkan hati Su Chen. Su Chen masih menggelengkan kepalanya. Saya lebih suka mandiri.
saya tidak ingin bergabung dengan orang lain. Kamu bahkan tidak penasaran dengan kondisinya? Tanya Chang Ye. Misalnya, teknik penyerapan dengan kualitas tingkat menengah atau lebih tinggi. Semua orang mulai memandang dengan iri, semakin tinggi kualitas teknik penyerapan, semakin sulit untuk mendapatkannya. Berdasarkan nada suara Chang Ye, mungkin saja teknik penyerapan tingkat tinggi pun dimungkinkan. Su Chen, bagaimanapun, tanpa kompromi menggelengkan kepalanya. Apa yang bisa diberikan Chang Ye padanya, sudah dimiliki klan Su. Jika dia tidak menghargai klan Su lagi, bagaimana dia bisa menghargai hanya Chang Ye? Chang Ye tidak marah. Dia mengangguk dan berkata, jadi begitulah jadinya. Baiklah, pastikan kamu mengingat kata-katamu, wajah iblis. Su Chen menjawab dengan hormat, terima kasih banyak atas instruksi senior Chang. Wajah iblis mengerti. Su Chen juga mengerti apa maksud Chang Ye. Chang Ye tidak tertarik dengan Heavenly Wolf Blade. Sebaliknya, dia tertarik pada Su Chen sendiri. Sebelumnya, dia telah menguji tekad Su Chen. Setelah melihat bahwa Su Chen benar-benar memiliki keberanian, dia ingin merekrutnya dan memenangkannya. Bagi Su Chen untuk menolaknya tanpa ragu-ragu merupakan indikasi bahwa Su Chen memiliki orang lain yang mendukungnya. Ini membuat Chang Ye benar-benar menyerah pada gagasan untuk membawanya masuk. Namun, sebelum dia pergi, Chang Ye telah memperingatkan Su Chen untuk mengingat kata-kata yang dia ucapkan tentang tetap mandiri sampai akhir. Jika Su Chen mengikuti orang lain, Chang Ye mungkin terpaksa menyerang lebih dulu untuk menang. Orang lain, ini secara alami merujuk pada pembudidaya alam mendidih darah lainnya. Setelah melihat Chang Ye pergi, hati Su Chen yang telah menegang perlahan mengendur. Dia terus memegang mutiara sihir jiwa retak di tangannya, yang basah oleh keringat. Tekanan dari menghadapi pembudidaya mendidih darah benar-benar terlalu besar. Tapi bagaimanapun juga, Su Chen telah berhasil melewati cobaan ini. Saat Chang Ye pergi, semua orang menoleh untuk melihat Su Chen dengan tatapan aneh. Ini adalah orang keras kepala yang berani melawan seseorang di alam mendidih darah. Orang galak yang telah membunuh 5 sarjana asal Qi dalam waktu singkat. 1/6 dari orang kuat di ngarai Halcyon. Dia adalah pria ganas yang berani menggunakan racun dan serangan diam-diam, dan tidak menghindar dari taktik apapun. Saat menghadapi orang yang keras kepala, galak, dan kejam seperti ini, yang terbaik adalah menghindari memprovokasi mereka. Memberi diri sendiri reputasi haus darah adalah cara terbaik untuk menakut-nakuti orang lain. Pertarungan di Star Plucking Wine Pavilion telah menunjukkan semua tamu yang mendambakan tokonya untuk menyerah pada pemikiran itu. Bisnis Su Chen mulai stabil karenanya, bahkan pada hari-hari dia tidak hadir di toko anggur, tidak ada yang membuat masalah. Ini memberi Su Chen lebih banyak waktu luang, memungkinkan dia untuk keluar dan menambah persediaannya. Setelah sebulan berburu dan berlatih, Su Chen menjadi lebih mahir dalam menggunakan keterampilan asalnya. Ranah kultivasinya telah secara resmi mencapai lapisan kedua dari alam menggambar Qi, dari 17 menjadi 23 bintang kuning. Tingkat peningkatan ini bahkan lebih cepat dari bulan sebelumnya. Ini karena kekuatannya meningkat, jadi dia bisa membunuh lebih banyak Vicious Beast yang dia temui di sekitar Halcyon Gorge. Namun, bahkan setelah menambahkan semua manfaat ini bersama-sama, mereka masih tidak sebesar peningkatan kekayaan Su Chen yang tak terbayangkan. Hanya dalam waktu 1 bulan, Su Chen telah menyimpan hingga 12.000 Origin Stone, dan ini bahkan tidak termasuk apa yang dia ambil dari Wolf Blade dan 4 lainnya. Wolf Blade dan saudara-saudaranya memberi Su Chen 12 kg perak bintang, 400 batu asal, alat asal kelas 9, dan 2 bilah halus. Meskipun bilah ini bukan alat asal, bilah ini adalah tingkat atas untuk bilah normal. Ada juga rumput abadi, yang merupakan ramuan kultivasi langka, itu disimpan dalam kotak batu giok. Pasangan bayi juga cukup kaya, mereka memiliki 8 kg perak bintang dan 800 batu asal. Mereka bahkan memiliki mutiara origin skill yang merekam skill pedang yang dikenal sebagai Thunder Blade. Terlepas dari mutiara keterampilan asal yang digunakan oleh klan untuk mengirimkan keterampilan unik mereka, sebagian besar mutiara keterampilan asal hanya digunakan 1 kali. Mutiara mereka ini sama, tidak jelas dari mana mereka mendapatkan mutiara ini, karena mereka berdua adalah pengguna pedang. Jadi, mereka tidak menggunakannya. Tetapi Su Chen melakukannya, dia langsung mempelajarinya. Kekuatan Thunder Blade tidak terlalu besar, dan kerusakan yang bisa ditimbulkannya terbatas. Namun, itu sangat serbaguna dan dapat digunakan untuk pertempuran jarak dekat dan jarak jauh. Itu bisa diterapkan pada pisau atau bisa digunakan pada belati atau bahkan belati terbang, yang bisa dari jarak dekat atau dilempar. Konsumsi energinya tidak terlalu besar dan dapat dipertahankan untuk beberapa waktu, meningkatkan kekuatan setiap serangan. Secara individual, efek ini tidak akan besar. Tetapi ketika kekuatannya terakumulasi dapat dibayangkan, itu sangat mewakili skill asal saat ini. Tidak termasuk pisau serigala surgawi yang menelan bulan, keuntungan yang diperoleh Su Chen dari 5 orang ini kira-kira setara dengan kerja keras selama sebulan di tokonya, dan saat itulah dia memonopoli pasar.
Pantas saja banyak orang yang mengatakan bahwa membunuh orang adalah cara terbaik untuk cepat kaya. Namun, syarat prasyaratnya adalah seseorang harus membunuh orang lain, bukan dibunuh. Namun, ini bukanlah cara terakhir Su Chen untuk mendapatkan keuntungan. Sebagian besar batu asalnya telah ditukar dengan perak bintang. Karena dia membeli dengan harga setengah dari harga biasa, dia sebenarnya telah menggandakan keuntungannya. Menghitungnya dengan cara ini, Su Chen telah mendapatkan kira-kira total 30.000 batu asal hanya dalam sebulan. Bab 57, Persaingan hari ini, Su Chen kembali dari latihannya seperti biasa. Di punggungnya, dia membawa seekor beruang baktutet raksasa, tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kabur, dan dia memegang pisau serigala surgawi yang menelan bulan yang berlumuran darah. Karena tidak memiliki masalah menguras energi fisik seseorang, Heavenly Wolf Blade telah menggantikan Black Streak Battle Blade telah menjadi senjata yang paling sering digunakan Su Chen. "Bos, kamu sudah kembali," Li Su dengan hangat maju untuk menyambutnya. "Iya." Su Chen mengayunkan beruang raksasa itu dari punggungnya, melemparkannya ke tanah, tanah bergetar sesaat. Semuanya berjalan dengan baik, selain, Li Su ragu sejenak. "Apa itu? Seseorang tidak membayar anggur dan daging mereka lagi," jawab Li Su. Su Chen mengangkat alisnya, "Bila serigala lain?" "Tidak, bukan itu," Li Su buru-buru menjawab, "dia benar-benar tidak punya uang." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke sudut. Su Chen mengikuti penunjuk Li Su untuk menemukan seseorang memeluk kepalanya yang terletak di sudut, meringkuk menjadi bola. Li Su berlari, menendang pantat orang itu. "Kenapa kamu belum bangun?" Orang itu perlahan berdiri. Saat orang itu berdiri, Su Chen cukup terkejut. Orang ini sangat tinggi, Wolf Blade sudah tinggi. Tetapi dibandingkan dengan pria kekar di depannya, Wolf Blade hanya akan mencapai bahunya. Adapun Su Chen, dia hanya mendekati dada orang itu. Dia seperti gunung kecil yang berdiri di depan Su Chen, mengisi seluruh pandangan Su Chen. Su Chen merasakan tekanan darinya. Tapi orang sebesar itu berdiri dengan hormat di depannya, lehernya menyusut, tubuhnya sekuat granit, dan tinju serta kaki Li Su hanya terasa geli. Dia tidak berani melawan sama sekali. Ketakutan, sakit hati, dan permohonan tertulis di seluruh wajahnya. Setelah melihat kulit kasar pria itu, dadanya yang kokoh, dan wajahnya yang polos, Su Chen akhirnya mengerti. Jadi dia dari ras tebing, ras cerdas yang mirip dengan umat manusia. Ras tebing memiliki sejarah yang sangat tragis. Sejak awal keberadaan mereka, mereka selalu diinjak. Meskipun mereka memiliki fisik yang sangat kuat, kemampuan mereka untuk merasakan origin energi sangat buruk. Sulit bagi mereka untuk menyerap dan melepaskan origin energi secara efektif. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa sama sekali tidak ada cara untuk menggunakannya. Namun, mengolah energi asal lebih sulit bagi mereka daripada ras cerdas lainnya. Rata-rata, umat manusia hanya membutuhkan 5 tahun body tempering untuk memasuki Ki Drawing, tetapi ras tebing membutuhkan 15 tahun. Umat manusia hanya membutuhkan 10 tahun Ki Drawing untuk memasuki Blood Boiling, tetapi ras tebing membutuhkan 30 tahun. Sarjana Ki asal manusia memiliki 7 alam kultivasi, menyiratkan bahwa basis kultivasi tertinggi hanya bisa mencapai 7 alam, namun, ras tebing bahkan belum pernah melihat pembudidaya dari alam keempat, alam gemetar cahaya, sebelumnya, pembukaan yang adalah batas mereka. Kecerdasan mereka tidak tinggi, dan mereka tidak dapat mempelajari sesuatu dengan sangat cepat. Karena mereka tidak cerdas dan tidak peka terhadap origin energi, tidak ada ahli kuat yang pernah muncul dalam ras mereka, membuat mereka tidak memiliki sosok pelindung, meskipun tubuh mereka kuat secara fisik. Ini adalah tragedi ras tebing, karena itu, ras tebing tidak pernah mencapai kejayaan sejak keberadaan mereka. 5 ras besar benua primordial, ras manusia, ras berbulu, ras lautan, ras roh, dan ras ganas, semuanya memiliki momen kejayaannya sendiri dalam sejarah. Bahkan sekarang, mereka semua memiliki wilayah milik mereka, bahkan ras yang telah menurun kekuatannya seperti ras hijau atau ras misterius pernah menjadi hebat dan kuat, dan telah meninggalkan jejak kejayaannya dalam sejarah. Namun, ras tebing tidak, mereka tidak memiliki momen kejayaan dalam sejarah, juga tidak memiliki wilayah untuk disebut milik mereka. Satu-satunya sejarah mereka adalah perbudakan, mereka telah diperbudak oleh binatang buas, diperbudak oleh Arkanas, dan diperbudak oleh umat manusia. Ras tebing berfungsi sebagai budak umat manusia. Meskipun mereka tidak memiliki pelindung yang hebat, mereka adalah umpan meriam yang hebat karena fisik mereka yang kuat. Mengabaikan origin Ki Scholar yang kuat, satu individu dari Cliff Rache dapat menyapu lantai bahkan dengan sekelompok besar massa manusia. Ada banyak ras lain seperti ras tebing yang kecerdasannya rendah, sebagian besar dari mereka mengikatkan diri pada salah satu dari 5 ras besar untuk bertahan hidup. Namun, karena kondisi bertahan hidup cukup keras,
banyak dari ras yang terikat ini mulai menurun, dan semakin sulit untuk menemukan mereka. Menurut rumor, sudah ada orang-orang di negara Longsang yang menyerukan pemantauan dan perlindungan ras tebing dan ras bulan. Menjadi semakin sulit bagi tentara untuk mereformasi infanterinya, jadi mereka perlu menambahkan lebih banyak orang ras tebing ke dalam barisan mereka. Selain itu, pasukan bunuh diri membutuhkan suplemen Moon Rache dalam jumlah besar. Hal-hal telah menjadi positif dan mudah dalam beberapa tahun terakhir. Ada cuaca yang baik untuk tanaman, gelombang binatang telah menurun, dan kehidupan semua orang baik. Tidak banyak yang berani menghadapi kematian lagi. Su Chen tidak menyangka dia akan bertemu dengan seseorang dari Cliff Rache. Pria itu bahkan tampak seperti batu gunung yang keras. Dia berdiri di sana seperti tonjolan, menatap langsung ke arah Su Chen. Dia berkata dengan takut-takut, "Maaf, aku tidak punya uang." "Kalau tidak punya uang, kenapa makan?" Dia dengan lemah menjawab, "Aku lapar." Su Chen menaksir pria besar di depannya. Penampilannya sangat mirip dengan manusia, namun dahinya sangat lebar, dan dia tidak memiliki alis atau rambut wajah, dan kulitnya berwarna putih keabu-abuan. Dia sangat mewakili penampilan individu Cliff Rache, dan itulah yang membedakan mereka dari umat manusia. "Karena itu masalahnya, mengapa kamu tidak menemukan tempat untuk bekerja?" Wajah pria tebing itu mengungkapkan jejak kesedihan dan kemarahan. "Mereka, jangan biarkan aku bekerja." "Jangan biarkan kamu bekerja?" Su Chen cukup terkejut. Ras tebing sangat bagus dalam menahan kesulitan, dan kekuatan mereka juga hebat. Mereka membuat budak yang sangat baik, meski mereka sedikit bodoh. Selama ada yang sabar mereka masih bisa diajari. Mereka makan lebih banyak dari kebanyakan orang, tapi itu bukan masalah. Tidak peduli berapa banyak mereka makan, itu lebih baik daripada 3 sarjana asal Qi yang makan dalam jumlah yang sama, bukan? Karena itu, ras tebing masih dikagumi karena kemampuannya melakukan pekerjaan fisik. Kadang-kadang, seseorang tidak akan dapat menemukannya bahkan jika dia menginginkannya. Ke samping, Li Su memberitahunya, namanya tebing besi. Sebelumnya, dia adalah budak Black Hand. 3 hari lalu, dia kehilangan kiriman barang, yang membuat Black Hand geram. Tangan hitam mengusirnya dan bahkan mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan menggunakan dia untuk bekerja, dan bahwa dia tidak diizinkan meninggalkan ngarai Halcyon. Su Chen terkejut, jadi dia pada dasarnya mengatakan bahwa dia ingin membuat tebing besi kelaparan sampai mati. Kurang lebih, kehilangan apa yang membuat orang ini begitu marah? Ekspresi aneh muncul di wajah Li Su, beberapa bahan makanan, anggur, dan sayuran. Bahan makanan, anggur, dan sayuran. Su Chen menyipitkan matanya. Li Su menganggukkan kepalanya. Itu benar, mereka seharusnya berencana membuka toko anggur lain. Jadi, pada akhirnya, mereka tetap datang. Su Chen tidak terkejut. Jika bisnisnya bagus, pasti ada yang mencoba menirunya. Tidak ada aturan bahwa hanya wajah iblis yang bisa mendirikan toko di sini. Orang lain juga bisa melakukannya. Tapi dengan cara ini, bisnis akan sulit dilakukan di masa depan. Meskipun lebih banyak orang telah tiba dalam sebulan terakhir, masih ada tidak lebih dari 6 atau 700 orang. Dari orang-orang ini, sepertiga tidak punya uang atau tidak mau membelanjakannya, dan seperempat dari mereka tidak bergantung pada toko Su Chen karena mereka membawa perbekalan yang cukup. Hanya sedikit kurang dari setengah menghabiskan uang di sini, dan dari orang-orang yang menghabiskan uang ini, mayoritas dari mereka berhemat dengan pengeluaran mereka. Tidak semua orang seperti Wolfblade, yang makan dan minum seperti pelahap. Jumlah orang yang begitu sedikit berarti sudah tidak banyak bisnis. Satu-satunya hal yang membuat Su Chen bertahan adalah monopoli dan keuntungan mendadaknya. Namun, setelah dibuka hampir sebulan, bisnis Su Chen sudah mulai menurun. Banyak barang yang dia jual hanya perlu dibeli sekali. Karena dia kekurangan pelanggan baru, penurunan bisnisnya adalah sesuatu yang tak terelakkan. Sekarang dia memiliki pesaing baru, dia tidak bisa lagi mengambil keuntungan dari monopolinya, dan keuntungannya sekali lagi akan terpukul. Bab 58, negosiasi saat malam tiba, lentera mulai menyala. Lentera merah besar digantung di luar pavilion anggur Starplak. Mereka menyala terang, seolah mengantisipasi bahwa waktu terbaik akan segera tiba. Saat pelanggan masuk satu persatu, pavilion anggur Starplaking menjadi sangat sibuk dengan sangat cepat. Seperti biasa, Su Chen akan menemukan sudut yang tenang untuk duduk saat ini selama dia tidak berlatih di hutan. Dia akan minum tehnya dan diam-diam menonton adegan yang dipengaruhi alkohol yang akan diputar di toko anggurnya. Orang mengira Su Chen adalah seseorang yang menyendiri dan misterius, tidak seperti manusia biasa, dan dia memantau situasi dengan acuh tak acuh. Pada kenyataannya, Su Chen terus-menerus menggunakan mata jiwa untuk meredam matanya. Setelah 3 bulan berkultivasi, Su Chen perlahan menjadi lebih mahir dengan mata jiwa.
Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa meskipun matanya tidak dapat memperkuat efek mata jiwa, melatih mata jiwa membantu meningkatkan kecepatan evolusi matanya. Su Chen secara tidak sengaja dapat memverifikasi salah satu tebakannya, mata jiwa dapat merangsang dan meningkatkan kecepatan evolusi matanya. Pertama kali dia melihat cahaya adalah ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya saat melawan Lin Xie. Penemuannya tentang motif asal energi terjadi setelah melawan kera mata giok. Hampir setiap kali matanya berubah, itu terjadi setelah rangsangan yang kuat. Su Chen hanya bisa menebak bahwa ada hubungan antara jiwanya, yang terletak di otaknya, dan matanya yang seperti jendela otaknya. Stimulasi jiwanya juga mengakibatkan mata Su Chen terus berkembang lebih cepat. Menggunakan mata jiwanya secara tidak langsung mengkonfirmasi hal ini. Penggunaan konstan Su Chen dari skill asal tipe jiwa ini menyebabkan matanya meningkat cukup cepat. Meskipun tidak ada kemampuan baru yang muncul, seperti halnya ketika rangsangannya hebat, ada peningkatan yang stabil yang memungkinkan Su Chen untuk lebih jelas memahami gerakan energi asal dalam tubuh seseorang. Itu sama seperti ketika Su Chen pertama kali melihat Gu Qingluo. Dia bisa melihat aliran qi yang sangat istimewa di tubuh orang itu, dan itu lebih jelas dan lebih stabil dari waktu itu. Karena aliran ini hanya muncul di sarjana qi asal, Su Chen tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu pasti asal energi. Namun, Su Chen tidak tahu manfaat apa yang akan diberikan kemampuan ini padanya. Selain itu, matanya tidak bisa menembus pakaian, jadi penglihatannya tidak akan lengkap. Meskipun demikian, Su Chen tidak khawatir. Selama ada kemajuan, akan ada kemampuan baru yang cepat atau lambat akan muncul dengan sendirinya. Su Chen telah menggunakan mata jiwa untuk menatap tikus kecil yang bersembunyi di sudut 11 kali. Pria malang yang telah diserang berulang kali dengan sihir ini terhuyung-huyung. Linglung, ketika aktivasi mata jiwa ke-12 mendarat di atasnya, tikus tidak bisa lagi menahan beban berat dan berteriak keras, jatuh ke tanah dan mati. Serangan jiwa yang berulang telah mengakibatkan kerusakan parah pada otaknya, menyebabkan skill tipe non-serangan juga mengakibatkan cedera fatal. Memang, hal-hal tidak selalu berperilaku sesuai dengan bagaimana dunia mengkategorikannya, dan banyak hal yang tidak mutlak, kata Su Chen pada dirinya sendiri sambil menatap mayat tikus itu. Setelah menggunakan mata jiwanya 12 kali berturut-turut, Su Chen merasa lelah. Dia menutup matanya, berniat untuk beristirahat sebentar. Wajah iblis, pada saat itulah suara kasar tangan hitam terdengar dari belakang Su Chen. Black Hand adalah orang yang terlihat agak keriput, berkulit gelap dan sangat kurus. Meskipun dia tidak tampak kuat, tidak ada yang memandang rendah dirinya karena itu. Dia adalah individu yang sangat kejam dan haus darah. Dalam waktu singkatnya di Ngarai Halcyon, dia telah membunuh 6 orang, termasuk 2 sarjana asal qi. Black Hand dikenal memiliki ambang batas toleransi yang rendah dan akan membunuh dengan mudah. Dari sinilah namanya berasal. Su Chen tidak berbalik, dia melambaikan tangannya, menandakan bahwa Black Hand bisa duduk di sebelahnya. Black Hand menatap bagian belakang kepala Su Chen untuk beberapa saat, mungkin memperkirakan peluangnya untuk membunuh Su Chen jika dia tiba-tiba bergerak, atau konsekuensi apa yang akan dihasilkan dari membunuhnya. Dia berpikir sejenak, lalu tampak menyerah. Dia duduk di sebelah Su Chen dan berkata, "Wajah iblis, kamu tidak adil." "Bagaimana?" Su Chen menoleh untuk menatapnya. Cahaya dingin bersinar dari mata hitam di bawah topeng. Black Hand berkata, "Tebing besi adalah seekor anjing yang aku lepaskan. Aku awalnya bermaksud untuk menghukumnya selama beberapa hari sebelum membawanya kembali. Namun, aku tidak menyangka bahwa Anda akan menerimanya setelah beberapa saat aku tidak memperhatikan. Tidakkah Anda pikir Anda harus memberiku penjelasan untuk masalah ini?" Bahwa dia kembali setelah beberapa hari, Su Chen tertawa. "Ambil kembali apa? Sebuah mayat. Bahkan jika itu hanya mayat, itu tetap milikku." Tangan hitam menggertakkan giginya saat dia berkata. Su Chen memiringkan tubuhnya sedikit, condong ke arah Black Hand. "Kamu ingin tebing besi? Baik. Selama kamu bisa menghapus hutang dari makan di sini, kamu bisa membawanya bersamamu. Berapa harganya? 1.200 batu asal tingkat rendah. Kamu bajingan? Apa yang kamu katakan?" Black Hand meninggikan suaranya sebelum menyadari bahwa banyak orang sedang menatapnya dari samping. Dia diam-diam duduk kembali di kursinya, menatap Su Chen sepanjang waktu. "Dia makan di sini kemarin," jawab Su Chen. "Apakah kamu masih ingat Wolf Blade? Aku katakan sebelumnya bahwa jika Anda berutang sesuatu kepada aku, setiap malam utangnya berlipat 100 kali lipat." Mata Black Hand menyipit. "Apakah kamu mengancamku?" Su Chen menggelengkan kepalanya. "Aku tidak pernah mengancam orang. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Setelah kami menghapus hutangnya, Anda dapat segera membawanya pergi. Atau, Anda dapat membiarkan dia bekerja di sini untuk aku sampai utangnya lunas." "Apakah tidak ada pilihan ketiga?" Su Chen memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berkata, "Ada, selama Anda menutup toko yang Anda buka, aku akan mengembalikannya kepada Anda." Tangan hitam terkejut sesaat.
lalu mengangkat kepalanya dan mulai tertawa terbahak-bahak. "Jadi kau menungguku di sini?" Aku bertanya-tanya, "Mengapa Anda tidak menunjukkan wajah Anda lagi? Anda bahkan menahan orangku. Anda pasti menunggu untuk mengatakan itu, bukan?" Su Chen tidak langsung menjawabnya. Dia hanya berkata, "Tidak cukup banyak orang di ngarai Halcyon. Ada cukup bisnis untuk satu toko, tetapi tidak cukup untuk dua toko. Jika itu meningkat menjadi lebih banyak konflik, maka tidak ada alasan untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Aku tidak peduli tentang itu. Jika Anda dapat membuka toko, aku dapat membuka toko. Jika Anda memiliki kemampuan, coba dan hentikan aku." Tangan hitam tertawa dingin. "Jangan mengira aku takut padamu hanya karena kamu membunuh Wolfblade dan Baifan." Su Chen menghela nafas. "Aku tidak berniat tinggal di ngarai Halcyon selamanya. Aku hanya ingin membuatnya kaya." Tentu saja, bisa dikatakan bahwa semua orang di sini di ngarai Halcyon memiliki alur pemikiran yang persis sama. Namun, ada yang berhasil, ada pula yang gagal. Tangan hitam, "Jika Anda ingin bersaing denganku untuk bisnis, aku tidak dapat menghentikan Anda, dan aku tidak sebodoh Wolfblade. Namun, aku dapat menurunkan harga semua produkku ke harga serendah mungkin segera setelah Anda membuka toko Anda." Ekspresi Black Hand berubah. "Kamu tidak akan melakukan itu, tidak ada manfaatnya untukmu." "Mengapa tidak?" Su Chen membalas, "Aku akan terus terang denganmu. Dalam sebulan terakhir, toko aku menghasilkan kira-kira 10.000 batu asal. Namun, Anda juga tahu bahwa beberapa produk hanya perlu dibeli satu kali. Jadi, bisnis aku setelah ini mengalami penurunan sekitar 30%. Itu juga untuk mengatakan bahwa bahkan tanpa persaingan, aku hanya dapat memperoleh 60 hingga 70% dari 10.000 asal seton awal. Jika pesaing lain muncul, dan aku kehilangan setengah dari bisnis aku, keuntunganku hanya sekitar 3.000 asal seton. Tentu saja, ini dengan asumsi tidak ada pemotongan harga. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pemotongan harga tidak akan terjadi?" Tangan hitam tidak bisa berkata-kata. Tentu saja itu akan terjadi. Black Hand bahkan telah lama memutuskan untuk menurunkan harganya 10% dibandingkan dengan Su Chen saat membuka tokonya untuk menarik pelanggan. Namun, Su Chen ternyata juga tidak akan duduk diam. Dia tidak pernah menyangka bahwa tanggapan Su Chen akan sangat kejam. Dia bahkan belum membuka tokonya, dan Su Chen sudah berencana menurunkan harganya ke jumlah serendah mungkin. Su Chen berkata, "Itu berarti bahwa di bulan depan, aku akan beruntung bahkan mendapatkan 2.000 batu asal. Apakah Anda berpikir bahwa aku peduli dengan jumlah yang begitu kecil? Jika Anda menghadapi situasi ini, apa yang akan Anda lakukan?" Tangan hitam berpikir sejenak, lalu menjawab, "Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan sebanyak itu, aku akan melakukannya hanya untuk memberi pelajaran pada lawanku. Mereka yang berkultivasi di jalur bela diri pada dasarnya bukanlah pengusaha. Mereka semua terbuat dari darah dan daging, dan mereka semua memiliki emosi. Jika masalahnya adalah sesuatu yang besar, mungkin mereka akan menanggungnya begitu saja. Namun, jika itu adalah sesuatu yang kecil, kemungkinan besar mereka akan bertindak menurut emosi. Karena ada seseorang yang memengaruhi kemampuan menghasilkan uang seseorang, maka tidak ada yang perlu menghasilkan uang. Su Chen bersedia melakukan ini, begitu pula Black Hand." Su Chen tertawa, "Itu benar, aku memikirkan hal yang sama." Tangan hitam mendengus, "Jangan mengira kamu bisa meyakinkanku untuk menyerah hanya dengan beberapa kalimat. Jika ada, kami berdua akan memaksa satu sama lain untuk menyerah, dan tidak ada yang bisa bermain. Kamu juga bisa menunda sesuatu, dan semua orang bisa menghasilkan uang," jawab Su Chen. "Apa pendapatmu tentang ini? Anda membuka toko Anda sebulan dari sekarang, dan aku akan memberikan tokoku kepada Anda. Aku akan melepaskannya sepenuhnya." "Sama sekali tidak." Tangan hitam menolak. "Kamu juga tahu bahwa bintang perak semakin sulit didapat. Jumlah yang tersisa tidak besar. Aku memperkirakan bahwa orang hanya dapat melanjutkan penggalian selama 50 hari atau lebih. Kalau begitu 25 hari, bukankah aku kehilangan terlalu banyak? Dengan semakin sedikit bintang perak, orang juga akan memiliki semakin sedikit uang, dan barang yang dapat mereka beli juga akan berkurang. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana jika orang lain mencoba bersaing dengan aku setelah itu?" Itu benar. Su Chen berpikir sejenak. "Kalau begitu kita akan berkompromi, 22 hari. Paling lama 15 hari. Barang aku sudah sampai. Aku awalnya bermaksud untuk membuka toko besok. Aku hanya bisa memberi Anda paling banyak 15 hari. Beberapa hal tidak dapat ditunda. Aku bisa membeli barang-barangmu darimu. 20 hari. Inilah intinya, Anda sudah memiliki 10 hari lebih banyak daripada yang aku miliki saat ini. 18 hari, ini adalah batasku. Kalau begitu tebing besi adalah milikku." "Baiklah," kata Black Hand. Bab 59, Menggali Biji. Setelah menyelesaikan negosiasi dengan Black Hand, keduanya berakhir dalam semacam aliansi, sehingga tidak ada masalah baru yang muncul di hari-hari berikutnya. Setelah 18 hari,
Su Chen telah mengatur untuk mengalihkan kepemilikan tokonya. Sejak saat itu, semua bisnis di toko tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, sebelum dia pergi, Su Chen sedikit menaikkan harganya untuk membeli perak bintang, dan menukar sebagian besar batu asal yang dia miliki dengan perak bintang. Ini membuat tangan hitam agak tidak puas. Lagi pula, ini akan sedikit mempengaruhi bisnisnya di masa depan. Su Chen tidak ingin menyinggung atau melangkah terlalu jauh. Jadi dia memberikan cincin penyimpanan Zhang Yuan Liao ke tangan hitam. Tangan hitam kebetulan kekurangan cincin untuk menyimpan barang, dan hadiah Su Chen sangat berguna. Jadi, dia menerimanya dengan sangat baik. Pada hari Su Chen menyerahkan bisnisnya, Li Su bertanya kepada Su Chen, "Bos, kemana Anda berencana pergi setelah ini?" Su Chen menjawab, "Aku masih berencana untuk tinggal di Pegunungan Scarlet selama 15 hari atau lebih. Karena aku pada dasarnya telah menyelesaikan tujuan awal aku hanya akan bermalas-malasan, atau aku akan melihat terowongan penambangan dan menguji keberuntunganku." Li Su berkata, "Bos, Li Su ingin ikut denganmu." "Oh," Su Chen menatapnya, "kamu ingin secara resmi mengikutiku?" Li Su mengangguk, "Pasti. Apakah Anda memiliki orang lain di keluarga Anda?" Wajah Li Su menunjukkan jejak kesedihan. Si kecil ini tidak lagi memiliki keluarga yang tersisa. "Jika aku punya keluarga, aku tidak akan datang ke tempat berbahaya seperti Ngarai Halcyon, dalam upaya mengambil risiko itu semua." Jadi begitu, Su Chen berpikir sejenak. Setelah mengenalnya selama 2 bulan, Su Chen mulai lebih memahami Li Su. Dia tahu bahwa orang ini tidak hanya tahu cara membaca dan menulis, dia juga memiliki ketajaman yang luar biasa dan otaknya sangat tajam. Namun, Li Su memiliki banyak pemikirannya sendiri, dan terlalu mengandalkannya mungkin tidak mungkin. Tetapi Su Chen juga tahu bahwa mereka yang memiliki kemampuan apapun akan selalu memiliki pemikiran dan ambisinya sendiri. Selama mereka dikendalikan dengan baik, ini bukan masalah. Saat ini, Su Chen hanya memiliki Ming Su dan Zhou Hong sebagai bawahannya. Sementara mereka berdua sangat setia, tapi kemampuan berpikir mereka biasa-biasa saja. Terkadang, menggunakan orang bergantung pada lebih dari sekadar kesetiaan. Bagi orang yang ambisius, kekuatan bawahan mereka lebih penting daripada kesetiaan mereka sampai batas tertentu. Itu karena master dengan kemampuan percaya bahwa tidak peduli berapa banyak pemikiran atau metode yang dimiliki bawahan mereka tidak akan pernah bisa lepas dari pengawasan tuannya. Jadi, mereka yang memiliki kekuatan yang cukup tidak khawatir bawahan mereka memiliki bakat, sebaliknya, mereka takut akan kebalikannya. Su Chen adalah orang seperti itu. Su Chen mampu memanfaatkan Li Su dengan cukup efektif. Karena Li Su ingin mengikutinya, dia bersedia mempertahankannya. Namun, ini berarti dia harus membawa Li Su bersamanya kembali ke Istana Su. Bahayanya adalah Li Su juga akan tahu bahwa dia adalah Su Chen dan bahwa Su Chen tidak lagi buta. Apapun, bagaimanapun, tidak ada cara baginya untuk terus berpura-pura seolah-olah dia masih buta. Masuk akal membiarkan Li Su menjadi orang kedua yang mengetahui kebenaran. Setelah berpikir sejauh ini, Su Chen berkata, "Orang-orang tangan hitam besok akan datang untuk mengambil barang. Aku akan memberitahu tangan hitam untuk mengirim orang untuk mengawal Anda keluar dari barisan Pegunungan Scarlet. Setelah Anda keluar dari tempat ini, pergi ke Pavilion Giok Sejati di kota Northwest dan mintalah seseorang bernama Tang Zhen. Beritahu dia apa yang terjadi di sini, dan dia akan mengurus semuanya untukmu." Si kecil ini mengerti, jawab Li Su. Su Chen tidak menjelaskan lebih detail. Berdasarkan kekayaan pengalaman Tang Zhen dan kecerdasan Li Su, dia percaya bahwa beberapa hal tidak perlu dikatakan. Setelah menyelesaikan masalah Li Su, Su Chen membawa tebing besi bersamanya dan menuju ke arah gua. Dia sekarang adalah tuan dari tebing besi. Ngarai Halcyon yang dulu indah kini dipenuhi lubang dan parit. Pecahan batu yang dibuang dan kerak biji ada di mana-mana, mengubah pemandangan yang indah dan mempesona menjadi tambang yang kotor dan semrawut. Di tambang ini, lokasi penggalian terbaik telah diklaim oleh sarjana asal Qi terkuat. Bahkan lokasi berkualitas menengah telah diklaim oleh berbagai seniman bela diri. Meskipun kekuatan individu mereka tidak besar, mereka membentuk aliansi kecil dan berusaha untuk saling melindungi. Hanya tempat dengan jumlah biji terendah yang kosong, dan itu diberikan kepada penambang dengan kekuatan paling sedikit. Lokasi yang dipilih Su Chen adalah salah satu lokasi tersebut. Lokasi ini berada di area selatan Ngarai dan merupakan poros tambang yang terbengkalai. Itu disebut Ngarai Selatan nomor 14. Ketika Ngarai Selatan nomor 14 mencapai puncaknya, ribuan kilogram perak bintang telah ditambang di sini. Pada saat itu, setidaknya 4 kelompok orang yang berbeda telah mengepungnya, memperebutkannya. Namun, setelah penambangan ekstensif, biji di lokasi ini berangsur-angsur berkurang hingga hampir tidak ada. Yang lain telah menyerah pada tempat ini, dan itu menjadi poros tambang yang terbengkalai. Hari ini, terlepas dari beberapa penambang yang akan datang untuk melihat sekilas, dan yang mungkin menemukan bintang perak jika keberuntungan mereka bagus, tidak banyak orang yang terjebak di sini lagi.
Su Chen datang ke sini kali ini karena dia benar-benar menguji keberuntungannya. Semua lokasi penambangan lainnya ditempati, tambang lainnya telah dibagi dengan sangat jelas, dan penting untuk memprovokasi orang lain tidak peduli yang mana yang dipilih. Jika seseorang menyebabkan perselisihan, seseorang juga harus bersiap untuk dibunuh. Tidak ada mundur ketika Su Chen telah membunuh Wolfblade, bukan hanya karena kekuatan Su Chen, tetapi juga karena Su Chen hanya melakukan serangan balik untuk melindungi dirinya sendiri. Di dunia ini, sementara tinju sering berbicara, aturan dan prinsip juga penting. Jika seseorang tidak ingin menimbulkan masalah, dia hanya bisa pergi ke tambang yang kualitasnya lebih rendah. Jadi, Su Chen memilih tempat yang pernah berkembang ini untuk melihat keberuntungan seperti apa yang dia miliki. Saat memasuki lubang tambang, dia disambut oleh kegelapan pekat, seolah-olah dia telah kembali ke hari-hari di mana dia tidak dapat melihat. Sebagai seseorang yang buta selama 3 tahun, Su Chen sama sekali tidak terganggu dengan kegelapan seperti ini. Sebaliknya, dia merasa hampir seperti ikan di air. Dia dengan mudah berjalan di sepanjang lubang tambang yang gelap, bahkan tidak repot-repot menggunakan lentera kristal. Namun, tebing besi yang mengikutinya harus menginjak medan yang tidak rata. Kadang-kadang dia akan jatuh. Setelah berjalan kira-kira 2 poros tambang, Su Chen berhenti di depan sepotong dinding dan berkata, "Ayo lakukan di sini." Ya, tebing besi mengangkat beliung yang terbuat dari baja dan mulai menambang. Dia masih dari ras gunung, jadi, dalam hal kekuatan mentah, tebing besi mungkin lebih kuat dari Su Chen. Setiap kali dia menambang, bongkahan besar batu gunung akan hancur, efisiensinya jauh lebih besar daripada pekerja biasa. Saat potongan batu jatuh ke tanah, Su Chen akan memeriksanya, menemukan bintang perak sangat mudah. Dalam gelap, bintang perak memancarkan cahaya keperakan yang khas. Berapa banyak perak bintang yang akan dia peroleh saat memurnikan biji bergantung pada keberuntungannya. Su Chen memecahkan batu demi batu, tapi hutangnya dia tidak melihat sedikit pun cahaya. Setelah menambang sekitar 1 jam atau lebih, Su Chen akhirnya menemukan potongan bintang perak pertamanya. Biji itu kira-kira seukuran kepalan tangan, dan permukaannya ditutupi dengan titik-titik cahaya perak yang tersebar. Terbukti, jumlah yang terkandung di dalamnya juga tidak tinggi. Kemungkinan besar, tidak banyak bintang perak yang bisa dimurnikan dari biji ini. Memang, tempat ini sangat tandus sehingga tidak mungkin lebih tandus, Su Chen tertawa getir. Sepertinya tempat ini tidak lagi memiliki nilai. Ayo pergi, kita akan berpindah lokasi dan mencoba peruntungan kita di sana. Su Chen membawa tebing besi bersamanya saat mereka berkeliaran tanpa tujuan di Minesev. Sehari kemudian, Su Chen mengeluarkan semua biji perak bintang yang diperolehnya untuk dimurnikan. Pada akhirnya, dia benar-benar bisa menyempurnakan biji perak, dan ini terjadi setelah tebing besi pada dasarnya melakukan pekerjaan 3 orang sendirian. Meski ini sangat sedikit, Su Chen tidak keberatan. Dia datang ke sini untuk mencoba peruntungannya sejak awal. Dia pada dasarnya membuang-buang waktu, jadi apapun yang ditemukan dia tidak berharap banyak, terlepas dari apapun hasilnya. Maka, di hari-hari berikutnya, dia terus membawa tebing besi berkeliling ke semua poros tambang lainnya, menambang di sana-sini. Meskipun dia tidak mendapatkan banyak, dia merasa sangat puas dan bebas. Tentu saja, puas dan bebas ini hanya terjadi di bawah kerja keras tebing besi. Tuan Muda Su hanya perlu melihat bebatuan, dan di sisa waktunya dia akan melatih keterampilan asalnya. Gaya hidup yang bebas ini tidak akan mungkin terjadi jika dia harus menambang secara pribadi. Hari ini, Su Chen mengajak tebing besi untuk menambang bersamanya seperti biasa. Tebing besi memeluk erat dinding terowongan. Kekuatannya begitu besar sehingga dia bisa menggali batu dan tanah dalam jumlah besar setiap saat. Saat dia sedang menambang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras, dan awan debu besar beterbangan ke udara. Ketika debu mereda, Su Chen dan tebing besi disambut oleh ruang kosong yang luas dan terbuka di depan mereka. Penggalian dari tebing besi ini sebenarnya telah menemukan surga lain. Babak 60 kumbang. Lentera kristal mengeluarkan pancaran cahaya yang hangat, menyinari jalan di depan, menyebabkan pemandangan di depan menjadi lebih jelas. Ini adalah ruang terbuka raksasa, sangat luas. Sepertinya itu adalah gunung yang telah digali sepenuhnya. Di tengah ruang terbuka ada sebuah lubang besar, dan beberapa kerangka berada di dalamnya. Namun, sulit untuk mengetahui apakah mayat itu dari binatang atau manusia. Su Chen masuk dan berkata, "Apakah ini dianggap sebagai menemukan wilayah yang belum dipetakan, tebing besi?" Aku kira begitu, Guru. Namun, sepertinya wilayah yang belum dipetakan ini tidak memiliki nilai apapun, jawab tebing besi dengan sederhana dan jujur. Itu mungkin tidak benar, kata Su Chen, melihat sekelilingnya. Lentera kristal menerangi dinding, lalu dia menunjuk dan berkata, "Ayo coba menambang di sini." Tebing besi mengangkat beliung besi dan berjalan ke arahnya.
Suara menusuk dari kapak pada batu sekali lagi bergema di ruang terbuka. Tidak lama kemudian, tebing besi benar-benar menemukan sepotong perak bintang. Seseorang dapat dengan mudah mengetahui dari cahaya perak yang cemerlang bahwa ini adalah biji berkualitas sangat tinggi. Energi tebing besi diaduk, dan dia mulai mengayunkan belium dengan lebih cepat. Sepotong demi sepotong biji ditambang dari dinding oleh tebing besi. Setelah menembus lapisan batu terluar, bintang perak dari segala bentuk dan ukuran muncul. Hanya dalam waktu 1 jam, mereka telah memperoleh lebih banyak perak bintang daripada gabungan beberapa hari terakhir. Tidak hanya ada banyak perak bintang di sini, perak bintang juga murni. Su Chen mengambil sepotong biji dan memperkirakan setidaknya ada 30% bintang perak di dalam biji. Ini sudah merupakan kandungan kemurnian yang cukup tinggi untuk biji bintang perak. Namun, sepertinya saat-saat indah baru saja dimulai. Dengan gemerincing, biji perak bintang lain seukuran kepalan tangannya jatuh ke tanah. Kemurnian bidak ini bahkan lebih tinggi, berdasarkan kecemerlangan cahaya peraknya, itu mungkin setidaknya 50% murni. Biji bintang perak kelas atas, bahkan Su Chen harus menghela nafas dengan takjub. Pada saat itulah, tanah tiba-tiba sedikit bergetar. Itu bukan getaran yang kuat. Namun, Su Chen dan tebing besi merasakannya pada saat bersamaan. Mungkinkah akan terjadi gempa bumi? Jika itu masalahnya, maka segala sesuatunya akan pergi ke selatan dengan sangat cepat. Tetapi Su Chen menyadari bahwa ini tidak terjadi di detik berikutnya karena getaran itu semakin kuat, menuju ke arahnya. Su Chen melompat mundur murni karena naluri. Saat dia terbang ke udara, dia melihat bahwa 2 sabit raksasa telah memotong tempat dia berdiri beberapa saat yang lalu. Jika Su Chen bergerak lebih lambat, dia pasti sudah dipotong menjadi 2. Saat kedua sabit itu mendarat di udara tipis, lolongan terdengar, dan rahang besar muncul dari tanah. Perut itu sangat menakutkan. Mulutnya dipenuhi dengan gigi setajam silet, dan mengeluarkan lendir lengket yang benar-benar melelehkan batu saat menetes ke tanah. Kedua sabit raksasa tadi sebenarnya adalah 2 rahang bawah di bawah rahang besar. Ketika mereka membuka dan menutup, mereka mengeluarkan suara yang meresahkan. Sesosok monster baru saja merangkak keluar dari tanah. Selain rahangnya yang menakutkan dan rahang bawah yang tajam, ia juga memiliki cangkang luar yang tebal dan keras di bagian belakangnya. Cangkang di bagian belakang ini juga memiliki 2 akup tipis yang terus mengepak. Ini jelas kumbang. Namun, sampai sekarang, Su Chen belum pernah melihat kumbang sebesar itu. Mulutnya bisa menelannya utuh, dan bahkan mungkin bisa memangsa tebing besi utuh. Apa-apaan ini? Monster apa ini? Kata Su Chen saat dia melihat keberadaan yang belum pernah dia dengar muncul di hadapannya. Rahang tebing besi juga turun. Su Chen perlahan mengeluarkan pisau serigala surgawi yang menelan bulan, mengarahkannya ke kumbang raksasa ini. Tapi di saat berikutnya, apa yang dia lihat membuatnya tidak bisa berkata-kata. Kumbang itu benar-benar mengabaikannya. Sebaliknya, ia melompat ke tumpukan biji perak, membuka mulutnya lebar-lebar, dan mulai makan. Biji bintang perak yang digali dengan susah payah oleh tebing besi sebenarnya telah dimakan oleh kumbang ini. Jadi target sebenarnya adalah biji perak, bukan aku. Su Chen mengerti. Meskipun bintang perak berharga, itu tidak semahal nyawanya sendiri. Setelah melihat bahwa binatang aneh ini tidak memperhatikannya, Su Chen juga menghela nafas. Dia bisa melihat energi asal yang padat di tubuh kumbang, dan kepadatannya tidak lebih rendah dari ketiga pembudidaya alam mendidih darah itu. Ini adalah penggunaan baru untuk matanya. Dia bisa menggunakan kepadatan asal energi lawan untuk menyimpulkan basis kultivasi lawan. Meskipun basis kultivasi bukanlah kekuatan pertempuran, itu masih merupakan estimator yang cukup bagus. Kumbang ini memiliki tingkat energi asal dari puncak perebusan darah. Su Chen pasti tidak ingin terlibat dalam pertempuran dengannya. Namun, pada saat ini, suara marah terdengar. Kamu sampah yang tidak berguna. Kamu lupa targetmu begitu kamu mulai makan. Kamu tidak pernah tahu apa yang lebih penting. Apakah otakmu yang menyedihkan hanya tahu tentang logam? Dalam kegelapan, sesosok manusia perlahan muncul di tempat terbuka di bawah cahaya lentera kristal. Orang ini diselimuti jubah hitam panjang, wajahnya ditutupi oleh bayangan, dan sulit untuk mengatakan seperti apa tampangnya. Namun, terlihat jelas bahwa dia sudah cukup tua. Dia memegang tongkat kayu di tangannya, dan batu mulia berwarna merah api ada di atas tongkat itu. Seluruh auranya menyeramkan dan suram. Dia tampak seperti jiwa yang telah pergi dari jurang yang dalam, muncul di depan Su Chen. Setelah melihat orang ini muncul, hati Su Chen sedikit tenggelam. Setelah tiba di depan kumbang, laki tua itu berhenti berjalan. Dia memperhatikan Su Chen dan mengeluarkan geraman yang dingin. Aku menyegel pintu masuk ke tempat ini dengan cukup susah payah, tetapi kamu masih saja tamak menambang di sini. Kekayaan membutakan matamu, menyebabkan Anda memasuki tempat yang tidak bisa kembali ini. Su Chen mundur beberapa langkah, diam-diam mengaktifkan Cloud Stepping Battle Boots. Dia berkata, senior ini, saya hanya menemukan tempat ini secara tidak sengaja.
karena itu wilayahmu, maka aku bisa mundur. Mundur, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak, begitu kamu meninggalkan tempat ini. Pasti kamu memberitahu orang-orang di luar tentang tempat ini. Aku bisa, jangan bersumpah, orang tua itu mulai berteriak. Sumpah umat manusia tidak memiliki tujuan. Jenismu telah melanggar banyak sumpah di masa lalu, dan sejarah telah membuktikannya, kamu adalah ras yang tidak bisa dipercaya. Setelah mendengar kata-kata ini, Su Chen sedikit terkejut. Dari apa yang dikatakan lelaki tua ini, sepertinya dia bukan dari ras manusia. Pada saat inilah Su Chen menyadari bahwa pihak lain secara signifikan lebih pendek dari dirinya. Dia hanya mencapai bahu Su Chen, meskipun ketinggian itu tidak biasa, ketika dipasangkan dengan apa yang dikatakan lelaki tua itu sebelumnya. Su Chen tahu bahwa lawannya mungkin sebenarnya tidak kecil, melainkan dari ras yang berbeda. Ras macam apa yang setinggi lelaki tua ini, Su Chen tidak bisa memikirkan apapun. Dalam ingatannya, sebagian besar ras semuanya lebih tinggi dan lebih ganas dari manusia. Ras bulan panjang, ras gunung tinggi, ras tebing kokoh, ras ganas sengit, ras berbulu memiliki bulu, dan ras roh tampaknya tidak ada apa-apanya. Adapun ras lautan, mereka tidak layak disebut. Dari 46 ras cerdas di benua primordial, jumlah ras dengan figur mirip manusia namun ukuran tubuh lebih kecil dapat dihitung dengan satu tangan. Mungkinkah ras pengrajin, atau mungkinkah? Su Chen belum menyelesaikan alasannya ketika lelaki tua itu mengangkat tongkatnya dan berteriak, umat manusia pantas mati, terima bola api yang ganas ini. Saat dia berbicara, bola api besar muncul di udara, menembak ke arah Su Chen. Su Chen sangat terkejut, tapi untungnya dia telah membuat persiapan sebelumnya. Dia mengaktifkan langkah ular berkabut, dan dia terbang ke udara. Pada saat yang sama, bola api besar menghantam tanah tempat dia berdiri sebelumnya, menyebabkan bara beterbangan kemana-mana. Orang tua itu ternyata tidak menyangka kecepatan reaksi Su Chen akan begitu cepat, sebenarnya menghindari bola api. Namun, pada saat berikutnya, tongkat di tangannya bergetar, dan bola api lain muncul dari tongkat itu, terbang menuju Su Chen. Sosok Su Chen melintas lagi. Langkah kabut berliku diaktifkan secara maksimal, menghindari bola api sekali lagi. Dia berteriak kaget. Jadi kamu adalah sisa dari ras Arcana. Apa yang menyambutnya adalah bola api lain terbang ke arahnya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a